Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi relasi dan fungsi. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian, menentukan banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Mari kita lihat permasalahan yang pertama ini. Kita akan membuat diagram panahnya, kemudian diagram panah yang kita buat adalah pemetaan atau fungsi. Jadi diketahui di sini A-nya adalah 5 dan 7, kemudian himpunan B-nya adalah B. Jadi gimana? Kita tuliskan, kita buatkan gambar elips yang menyatakan himpunan A dan gambar elips yang menyatakan himpunan B. Kemudian kita tuliskan anggota himpunan A-nya 5 dan 7, anggota himpunan B-nya adalah B. Kita hubungkan dari A ke B, berarti di sini kita bisa buat garis dari 5 ke B. Dari yang kita buat ini bukan pemetaan atau fungsi. Kenapa? Karena 7 tidak terhubung dengan B. Jadi, yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah setiap anggota A dihubungkan tepat satu dengan anggota B. Jadi artinya 7 harus kita hubungkan ke B. Nah, ini baru pemetaan atau fungsi. Jadi kita dapat banyak pemetaannya berapa? Dari A ke B. Dari A ke B itu adalah 1. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Jadi, kalau tadi A ke B, sekarang dari B ke A. Berarti kita buatkan dulu gambar elipsnya. Himpunan B-nya adalah P anggotanya. Himpunan A anggotanya adalah 5 dan 7. Kita hubungkan dari B ke A. Kita buat garis berarti P ke 5. Ini adalah pemetaan ya. Oke. Kita bisa buat yang lain? Bisa. Kita bisa buat yang lain. Yang kedua berarti gambarnya dari P ke 7. Ini juga adalah pemetaan. Jadi artinya banyak pemetaan dari B ke A itu adalah 2. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, anggota himpunan A-nya 5 dan 7, kemudian anggota himpunan B-nya adalah P dan Q. Kita akan membuat diagram panah yang merupakan pemetaan dari A ke B. Jadi caranya gimana? Kita buat dulu gambar elipsnya, kemudian kita tuliskan anggota A-nya 5 dan 7, kemudian kita tuliskan anggota B-nya P dan Q. Kemudian kita hubungkan dari A ke B, berarti 5 ke B. Ini bukan pemetaan ya, supaya jadi pemetaan, kita harus buat garis dari 7 ke Q. Nah, ini baru pemetaan. Kita bisa buat yang lain ya? Iya, kita bisa buat yang lain. Kita buat 5 ke Q, 7 ke P. Ini juga adalah pemetaan. Bisa kita buat yang lain? Iya, kita bisa buat yang lain lagi. Ini 5 ke Q, 7 ke 5 ke P, 7 ke P. Berarti gambar yang terakhir artinya kita bisa buat 5 ke Q, 7 ke Q. Jadi artinya banyak pemetaannya dari A ke B itu ada 4. Kemudian kita lihat kebalikannya dari B ke A. Berarti kita tuliskan gambar elipsnya. B berarti P dan Q. A-nya 5 dan 7. Kita buat garis. P ke 5. Ini bukan pemetaan ya. Berarti kita tambah garis satu lagi. Q ke 7. Ini baru pemetaan. Kita lihat gambar yang kedua gimana? Ya, dari P ke 7, Q ke 5. Ini adalah pemetaan. Selanjutnya kita bisa buat garisnya. Iya, ke 5, Q ke 5. Kemudian bisa lagi ya. Yaitu P ke 7, Q ke 7. Jadi ini juga adalah pemetaan. Berarti banyak pemetaan yang bisa kita buat. Itu adalah 4 ya.
Jadi artinya banyak diagram panahnya yang merupakan pemetaan itu adalah 4. Dari kasus yang tadi, kita bisa buatkan ke dalam tabel supaya kita bisa menemukan rumus menentukan banyak pemetaan. Jadi kita tuliskan banyak anggota himpunan A. Kasus yang pertama adalah 2 ya. Kemudian banyak anggota himpunan B itu adalah 1. Kemudian pada kasus yang kedua banyak anggota himpunan A-nya 2, banyak anggota himpunan B-nya adalah 2. Kita lihat banyak pemetaan dari himpunan A ke B tadi kita dapat 1 ya. Kemudian banyak pemetaan dari himpunan B ke A itu 2. Pada kasus yang kedua, banyak pemetaan dari himpunan A ke B 4. Kemudian banyak pemetaan dari himpunan B ke A itu adalah 4 juga. Sekarang kita akan telaah 1 ini datangnya dari mana. Kalau 1 ini kita hubungkan dengan ini, 1 dengan 2, berarti kita bisa dapat 1 ini datangnya dari 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 nilainya 1. 1 ini dari sini ya. Kemudian 2 ini dari sini. Oke, 4 berarti 2 pangkat 2. Jadi kalau seandainya di sini 1 banyak anggota himpunan B, kemudian 2 banyak anggota himpunan A, kalau banyak anggota himpunan B-nya kita ganti dengan B, banyak anggota himpunan A-nya kita ganti dengan A, berarti kita bisa dapat rumus B pangkat A. Jadi banyak pemetaan dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Sekarang kita lihat dari B ke A. 2, kita telaah. 2 ini datangnya dari mana? Kalau kita hubungkan dari sini. Berarti 2 pangkat 1 ya. Kemudian 4 berarti kalau kita hubungkan dengan ini, dapatnya adalah 2 pangkat 2. Jadi kalau kita lihat, 2 adalah banyak anggota himpunan A. Kemudian 1 adalah banyak anggota himpunan B. Jadi kalau banyak anggota himpunan A kita ganti dengan A, kemudian banyak anggota himpunan B-nya kita ganti dengan B, berarti kita bisa dapat rumus itu adalah A pangkat B. Jadi banyak pemetaan dari himpunan B ke A itu adalah A pangkat B. Mari kita lihat kesimpulan dari rumusnya. Jadi jika banyak anggota himpunan A-nya adalah A, banyak anggota himpunan B-nya adalah B, jadi banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B itu adalah B pangkat A. Kemudian, banyak fungsi himpunan B ke himpunan A itu adalah A pangkat B. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat soal berikut ini. Diketahui himpunan A 1, 2, dan 3, himpunan B 2, 3, 4, dan 5. Kita akan menentukan banyak pemetaan dari A ke B. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu banyak anggota himpunan A, yaitu 3. Kemudian selanjutnya banyak anggota himpunan B, yaitu 4. Terus kita tentukan banyak pemetaan dari A ke B. Rumusnya adalah B pangkat A. B kita ganti 4, A-nya kita ganti 3, berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa nilainya? 4 kali 4 kali 4. Berarti dapatnya adalah 64. Kita lihat yang B-nya. Berarti kita cari dulu banyak anggota himpunan A, yaitu 3. Kemudian banyak anggota himpunan B, yaitu 4. Kemudian banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Kita tulis rumusnya adalah A pangkat B. A-nya ganti dengan 3, B ganti dengan 4. Berarti dapat rumusnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 nilainya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti nilainya adalah 81. Mari kita lihat soal yang kedua. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan prima yang mana X-nya besar atau sama dengan 2 dan X-nya kecil dari 10. Kemudian himpunan bilangan B adalah himpunan bilangan genap, X-nya besar dari 3 dan X-nya kecil dari 14. Kita akan menentukan banyak pemetaan dari A ke B. Jadi untuk soal ini anggota himpunan A-nya belum kita ketahui. Berarti kita cari dulu anggota himpunan A. Kita tuliskan anggota himpunan A-nya yang bilangan prima antara 2 dan 10. Berarti 2-nya masuk ya karena ada tanda sama dengan 2, 3, 5, 7. Ya.
Berarti 9-nya tidak masuk karena 9 adalah bilangan ganjil. Kemudian kita tuliskan banyak anggota himpunan A-nya adalah 4. Angka selanjutnya kita tuliskan anggota himpunan B, yaitu bilangan genap antara 3 dan 14. Berarti adalah 4, 6, 8, 10, dan 12. Berarti banyak anggota himpunan B? 5. Kemudian selanjutnya, banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B, berarti adalah rumusnya B pangkat A. B-nya berapa? 5. A-nya 4. Berarti dapatnya 5 pangkat 4. Jadi dapatnya adalah 625. Kita lihat soal yang ketiga. Himpunan bilangan P itu adalah bilangan ganjil antara 0 dan 11. Kemudian himpunan bilangan Q-nya yaitu adalah bilangan kelipatan 3. Yang besar dari 0 dan kecil atau sama dengan 11. Jadi kita akan menentukan banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan Q ke himpunan P. Jadi kita tuliskan dulu anggota himpunan P-nya bilangan ganjil. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Masuk di sini 11 karena ada tanda sama dengan. Berarti dapat banyak anggota P-nya 6. Sekarang kita tuliskan anggota himpunan Q-nya. Dengan kelipatan 3. Berarti 3, 6, dan 9 ya. Jadi banyak anggota himpunan Q-nya itu adalah 3. Terus, banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan Q ke himpunan P. Kita tuliskan rumusnya adalah B A pangkat B. A-nya ganti dengan 6 ya. B-nya ganti dengan 3. Berarti sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3? 6 kali 6 kali 6. Berarti nilainya adalah 216. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana cara menentukan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.